Kaledupa bahwa batin ini atau lade batin ini bahwa namanya itu sebenarnya Miadao kalau di Kaledupa. Jadi setiba laude batin di Kaledupa, Iya. dia menyebut diri sebagai Miadao atau di bahasa di dalam dialek Wolio itu Miamadaki. Nah, kemudian di Kaledupa yang menyisakan perebutan kekuasaan, maka La Bengali yang adalah anak yang memiliki hak pasca meninggalnya Raja Lamolimi karena merupakan anak mantunya satu-satunya. Namun La Bengali yang juga adalah anak dari Kasapari, ini justru menolak jabatan ini untuk sebagai Raja Kaledupa ke-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Tegalampa Ladolani. Sahabat Galampa, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang alur kedatangan bangsawan Kesultanan Buton ke Kerajaan Kaledupa. Di podcast kali ini, Galampa Ladolani bersama narasumber kita, Pak Dr. Andus Aceh Amin, yang akrab saya sapa dengan Bapaknya Sari. Selamat siang Pak Bapaknya Sari. Selamat siang. Kalau kita berbicara tentang alur kedatangan orang-orang Buton ke Kaledupa, jauh sebelum itu, sejak sebenarnya sudah dilakukan pada masa pemerintahan Raja Kaledupa yang kelima, Imam Mufada. Pada periode itu datang seorang bangsawan dari Buton, masih kerajaan Buton, yang menurut beberapa sumber yang kami temui, baik sumber di Kaledupa maupun sumber di Buton, bahwa La Ulepe ada salah seorang anak dari Kijula, anak dari selirnya, yang masuk ke wilayah Kaledupa. Nah, di dalam memori kolektif orang Kaledupa, satu-satunya bangsawan dari Wolio pada masa itu yang sampai di sana adalah seseorang yang bernama La Ulepe. Nah, ketika kami melakukan penelusuran, bahwa betul ternyata La Ulepe ini adalah anak Kijula. Jadi anak dari selirnya yang bernama Walumbe-Lumbe. Nah, jadi pernikahan Kijula dengan anak laki Tiworo Mancuana dengan Randea itu memiliki anak perempuan bernama Watu Bapala. Kemudian Watu Bapala ini menikah dengan Sugimanuru, lahirlah Laki Laponto. Nah, di pernikahan Kijula dengan selirnya yang bernama Walumbe-Lumbe juga memiliki anak laki-laki yang bernama La Ulepe. Kemudian La Ulepe ini masuk ke Kaledupa dan menurut penuturan lisan, La Ulepe ini menikah dengan anak Imam Mufada. Nah, seperti itulah alurnya dikisahkan di dalam salah satu syair Lariangi yang berjudul Iya Malahu. Jadi Iya Malahu, Mangu-Mangu itu berbicara menceritakan tentang kisah kedatangan La Ulepe. Bapaknya Sari yang ingin kami
telusuri selanjutnya adalah alur kedatangan kedua bangsawan Buton ke Kahidupa yang sudah pada zaman Raja Lamolingi. Nah, dalam sumber-sumber yang ada di Kahidupa bahwa seseorang yang masuk di Kahidupa pada masa itu dikenal dengan nama Miadao. Bagaimana menurut pengetahuan Bapak Nyasari tentang alur kedatangan Miadao? Terima kasih Pak Daulani. Beberapa cerita yang pernah saya dengar, baik dari nenek moyang saya maupun dari sumber lainnya, bahwa kedatangan La Batini ke Kalidupa itu, La Batini ini sebenarnya dia ini anaknya Kenepulu Labula, menurut yang saya Kenepulu Labula. Kenepulu Labula. Pada istri yang ke berapa, apakah ketiga atau keempat, tapi menurut cerita bahwa mamanya itu adalah anak dari Syekh Abdul Wahid. Syekh Abdul Wahid. Syekh Abdul Wahid ini itu konon ceritanya bahwa dia melaksanakan siar agama di Buton, atau tepatnya di daerah Batauga Sampelawa itu, yang awalnya dia datang dan bangunlah atau menjadi imamlah di Masjid Baboang itu, sehingga dikenal bahwa salah satu anaknya itu disebut orang bahwa salah satu anaknya itu Nyai Didi atau Ina Didi itu disebut orang bahwa anaknya Imam Masjid Baboang. Ternyata yang dimaksud dengan Imam Masjid Baboang ini adalah Syekh Abdul Wahid. Syekh Abdul Wahid. Nyai Didi ini kawin dengan Nyai Didi ini beranakan, berketurunan, yang saya tahu adalah dia kawin dengan Labula. Dan anaknya itu yang saya tahu adalah La Batini. Salah satu anaknya dari Waina Didi ini adalah Laude Batini. Baik. Saya tidak tahu lagi apakah masih ada anaknya atau saudaranya Laude Batini ini yang lain, tapi yang saya tahu bahwa dia betul-betul anaknya Nyai Didi atau Ina Didi bersama dengan Kenepulu Labula. Maka setelah dia menjelang dewasa, ini Laude Batini, atau waktu itu mungkin belum disebut Laude Batini, masih La Batini, menjelang dewasa terus dia ke Kalidupa. Ke Kalidupa sebenarnya saya juga tidak tahu pasti kenapa dia harus ke Kalidupa. Apakah karena dia ada kekecewaan, atau mungkin dia adalah merupakan utusan dari pemerintah di Buton, itu saya tidak bisa pastikan itu. Yang pasti bahwa dia ke Kalidupa dengan menumpang perahu kecil sampan, mungkin apakah dia mendayung atau dia pakai layar kecil. Sampailah dia di Kalidupa, dan itu ada sebuah batu yang timbangannya, timbangan kativa apa yang kita sebuah batu, dan batu itu setelah tiba di Kalidupa itu disimpan di salah satu tempat di Latiha sana, di pelabuhan di Latiha itu, antara Latiha dan Tewali lah. Di situ ada pelabuhan yang dia dulu tiba di sana. Sampai di sana ditanya orang lah dia, siapa kita punya nama, dan bapak ini berasal dari mana? Dia menjawab bahwa saya ini dari Wolio. Kalau nama saya mau tanya dulu, kalau Miamadaki dalam bahasa Buton itu di sini apa namanya?
Dia bilang kalau di sini kalau Mia Madaki itu Mia Dao. Itulah saya punya nama, sehingga itulah yang populer di Kalidupa bahwa batin ini atau lade batin ini bahwa namanya itu sebenarnya Mia Dao kalau di Kalidupa. Jadi setiba laude batin di Kalidupa, Iya. dia menyebut diri sebagai Mia Dao, Iya. atau di bahasa di dalam dialek Wolio itu Mia Madaki. Mia Madaki. Iya. Nah, jadi dari situ Iya. ternyata nama Mia Dao ini adalah Labatini yang menamakan dirinya. Ternyata sebenarnya Labatini ini. Ya. Sampai di situ dia tanya di mana di sini yang dekat, perkampungan di sini yang dekat. Dia bilang ini di sini ada beberapa gunung tempat orang berdomisili. Tapi yang paling dekat di sini adalah Tembuluruha. Maka sampai hari ini itu di Tembuluruha itu memang ada yang semacam kota, memang tempat perkampungan di Tembuluruha itu. Sampai di sana, menurut cerita itu dia pukul gendang, namanya di sana itu Gandang Musega. Gendang berani lah, Gandang Musega, Gandang Musega dia pukul. Maka terdengarlah di seluruh wilayah bukit ini di seluruh Kalidupa. Kagetlah orang di sana, siapa ini yang datang dan dia datang untuk apa itu? Karena orang mau cari tahu, maka datanglah mereka ke Tembuluruha itu. Pada waktu itu yang menguasai Tembuluruha itu namanya Laaru. Menurut yang informasi yang saya dengar, apa ini benar atau tidak, itu Laaru Mansuara. Laaru Mansuara. Terus datanglah orang-orang. Dia lihat, oh sudahlah, dia tahu. Ditanya namanya siapa, seperti tadi jawabannya. Setelah orang tahu, maka dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat di Kalidupa, terutama dengan yang menguasai wilayah perbukitan ini, namanya Sarasarabungka dulu, itu terjadilah dialog-dialog di antara mereka. Dan menurut cerita ini bahwa setiap hari itu atau setiap minggu itu atau setiap saat itu selalu ada dialog dengan antara mereka. Terus lama kelamaan ini kini Pulula-Bula ini dia berpikir, kenapa dia tidak pulang-pulang, ini saya punya anak ini, batin ini. Merisaukan lah, dia risaulah. Dia merasa khawatir jangan sampai ada apa-apa ini. Apakah dia sudah dibunuh orang kah atau dikerangking orang kah di sana? Karena dia tahu itu kerasnya Kalidupa itu waktu itu, dia tahu ini. Akhirnya dia utuslah saudaranya dari saudara tirinya lah mungkin ya, dari ibu yang lain. Saudaranya Laude Batini namanya itu Kasawari. Diutuslah Kalidupa, coba kau pergi lihat kakakmu, apa yang dia bikin di sana, kenapa dia tidak mau pulang-pulang. Berangkatlah dia ke Kalidupa. Terus sampai di sana disampaikan bahwa pesanan kita punya ayah atau kita punya bapak supaya pulang dulu ke Wolio, ke Bau, ke Buton. Pulang dulu. Terus dia bilang, pulang saja, saya tidak mau pulang. Pulanglah lagi dia dengan berbagai alasan dia kemukakan itu, sehingga dia tidak mau pulang. Dan Kasawari itu pulang lagi ke Bau. Sampai di Bau dalam beberapa lama lagi, ini dia khawatir terus, ini bapaknya, ada apa ini, kenapa sampai dia tidak mau pulang-pulang itu. Disuruh lagi, kau pergi lagi. Akhirnya dia berangkat lagi ke Kalidupa itu. Dia datang lagi temui Nabatin ini. Ditanya, dikasih tahu lagi bahwa saya lagi disuruh lagi nih sama kita punya bapak supaya pulang. Kedua kalinya ini. Kasawari diutus oleh Labula, bapaknya. Bapaknya ini diutus oleh bapaknya. Dia tetap tidak mau pulang. Terus dia melihat ada anak gadis yang lewat, cantik sekali. Dia mulai berpikir, betul, dia tidak akan pulang lagi kalau begini. Berarti mungkin ini alasannya. Tapi dia tidak mau terus terang sama saya. Akhirnya pulanglah dia, melapor lagi bahwa dia tidak akan pulang. Dan kemungkinan dia tidak akan pulang lagi. Ini sudah pasti tidak pulang. Kenapa kau bilang pasti tidak pulang?
saya ada melihat anak gadis yang cantik di sana itu. Jangan sampai dia ini sudah mulai tertarik dengan anak gadis itu. Namanya itu anak gadis itu Bapak Lebonto. Bapak Lebonto. Anaknya Laru ini dengan mamanya itu Bapak Iti namanya. Terus akhirnya bapaknya dia bilang begini, kalau begitu kau siap-siap berangkat ke Kaledupa untuk temani kakakmu itu dan jangan lagi kau pulang-pulang. Akhirnya Kasabani diutus kembali dan jangan lagi kau pulang. Ya. Kecuali kamu orang pulang berdua baru pulang, tapi kalau satu-satu tidak boleh lagi. Kau temani di sana. Jangan sampai dia diganggu orang di sana, di apa, supaya kau bisa tahu dan kau bisa lihat dan kau bisa temani, kau bisa laporkan kepada saya kalau ada apa-apa. Jadi jangan lagi pulang. Akhirnya tinggallah juga Kasabani di sana. Sehingga dari hari ke hari, bulan ke bulan mungkin dia menyatulah dengan masyarakat Kaledupa mereka ini. Akhirnya bincang-bincang, dialog-dialog di antara mereka dengan pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh masyarakat Kaledupa ini yang berada di perbukitan semua ini. Sepakatlah pada suatu saat mereka sepakat untuk membentuk satu pemerintahan yang kira-kira menurut sekarang ini adalah yang merupakan bagian daripada Kesultanan Buton. Itulah barangkali ya yang terakhir itu kita sebut dengan Barata. Pada saat itu mereka sudah mulai sepakat bahwa oh iya, mari kita bentuk satu pemerintahan. Terus dia mulailah mereka lihat semua pemukiman ini, dilihat di mana pantasnya kita membuat pusat, kita tentukan pusat pemerintahan ini. Dari seluruh bukit yang ada, ternyata yang sangat mereka senang itu, menurut mereka punya perasaan itu adalah di Bente. Maka mereka bikinlah pemerintahan, pusat pemerintahan itu di Bente. Dan mereka akhirnya untuk menentukan, karena dia akan mengikuti sistem pemerintahan di Buton, sehingga untuk menentukan Miantu Kaledupa kene dan Mia dengan Bonto Togen Kaledupa Ana itu seluruh tokoh masyarakat ini dia serahkan kepada mereka berdua, karena kelihatannya mereka ini memang ahli di bidang itu dia menurut tanggapan orang di sana. Maka diserahkan kepada mereka berdua, siapa Miantu Kaledupa dan siapa Bonto Togen Kaledupa. Mereka berembuklah, mereka berdua ini karena ada mandat dari masyarakat, tokoh masyarakat Kaledupa ini. Kasabani yang bersuara duluan bahwa yang akan menjadi Miantu Kaledupa adalah kamu, karena kamu yang tertua dari saya ini adiknya. Dan dimaksud itu adalah Laude Batini. Laude Batini yang dimaksudnya. Akhirnya Laude Batini dia mengelak, dia tidak mau. Tidak, kamu yang akan jadi Miantu Kaledupa dan saya akan Bonto Togen Kaledupa, karena di dalam sistem pemerintahan di Buton itu bahwa Bonto Togen itu adalah yang mengangkat dan memberhentikan sultan. Jadi di sini nanti ini saya ini nanti akan menjadi Bonto Togen dan yang bisa mengangkat dan memberhentikan Miantu Kaledupa. Dan kamu nanti kau punya turunan, saya bisa jadikan lagi Miantu Kaledupa kalau dia pintar, kalau dia baik, kepribadiannya baik, pokoknya dia baik, itu bisa saya angkat kembali lagi untuk menjadi Miantu Kaledupa. Itu. Tapi kalau tidak. Jadi dia ikuti sistem pemerintahan yang di Buton bahwa diangkat dan diberhentikan oleh Bonto Togen. Jadi memang kedatangan Laude Batini ini bukan secara kebetulan ya ke Kaledupa, bukan secara kebetulan. Ternyata akibat gonjang-ganjing di Istana Wolio, sehingga
menyebabkan Labatini ini harus ke Kaledupa. Berarti bisa jadi misi Laudebatini ke Kaledupa ini antara dua, apakah dia ke Kaledupa itu karena kekecewaan dari hiruk pikuk istana, ataukah justru salah satu strategi Wolio untuk melakukan perkerabatan dengan kerajaan-kerajaan di sekitar Wolio dengan cara diplomasi marital, hubungan mawin. Mungkin begitu. Ya, saya kira begini. Saya ini cerita ini subjektif untuk masalah ini karena saya ini dengar dari turun-temurun dari nenek moyang saya, subjektif sekali, sehingga seperti tadi cerita saya. Tapi setelah di zaman sekarang ini saya pikir kayaknya bukan seperti bukan secara kebetulan. Memang kayaknya ada semacam strategi yang dibangun oleh pemerintah Kesultanan, karena pada saat itu kalau saya tidak salah yang nanti ditelusuri pada Olani, mungkin benar bahwa yang jadi Sultan Buton itulah Buke pada saat itu, sehingga itu dan itu saudaranya juga. Jadi kita sebenarnya pikir apa ini memang dia datang karena kecewa di sana tidak dapat jabatan di Wolio, atau memang ini sudah kesepakatan di sana bahwa kamu ke sana untuk ini. Jadi itu yang barangkali Pak Daulani perlu cari, karena saya tidak sampai ke situ saya punya pengetahuan tentang ini. Nah, memang kalau penelusuran saya dari awal, Kaledupa itu sepenuhnya menjadi Wolio. Itu memang pada masa-masa ini bahwa di Wolio di Sultan dijabat oleh Labuke, kemudian di Kaledupa yang menyisakan perebutan kekuasaan, maka Labengali yang adalah anak yang memiliki hak pasca peninggalnya Raja Lamolini karena merupakan anak mantunya satu-satunya. Namun Labengali yang juga adalah anak dari Kasafari, ini justru menolak jabatan ini itu sebagai Raja Kaledupa ke-11. Yang terjadi malah di luar perkiraan semua orang, menyerahkan ke bapaknya Kasafari ini. Nah, sehingga ketika di Buton Sultan dijabat oleh Sultan Labuke, Gavarul Wadudu kalau disebut di Kaledupa. Di Kaledupa dijabat oleh Kasafari, kemudian dalam waktu yang bersamaan Kasafari mengangkat saudaranya Labatini menjadi Bontoto Oge. Dan jadi memang pada periode ini Kaledupa itu sepenuhnya menjadi Wolio, karena dari jabatan raja menjadi Miantu atau Lakina Barata Kaledupa atau Lakina Kaledupa, dan jabatan penasehat raja atau Kamansuana itu ditransformasi menjadi Bontoto Oge. Jadi struktur sedangkan Akapita atau Pangilia Para itu dirubah menjadi Miantu Usurujaju. Nah, jadi memang penelusuran saya bahwa di masa-masa mereka ini Kaledupa itu segala-galanya sepenuhnya menjadi Wolio. Tidak ada lagi bekas Kaledupa sebagai sebuah entitas. Ya, itulah yang saya bisa ceritakan, karena hanya itu yang bisa saya dengar dari beberapa cerita nenek moyang saya atau nenek moyang kita pada Olani. Kemudian juga mungkin ada beberapa sumber lain yang saya pernah dengar. Tapi kalau mau ditanya sumber secara ilmiah, itu sama saya tidak ada. Yang ada hanya cerita penuturan lisan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak begitu, itu silakan juga, karena nanti akan disimpulkan menjadi sebuah karya ilmiah yang benar. Boleh kita semua cerita saya seperti itu, dan yang lain bisa cerita yang lain juga bisa cerita yang lain, dan ini memerlukan memang sesuatu kajian
yang mendalam, sehingga bisa dijadikan sebagai sebuah sejarah datangnya masuknya Karilupa menjadi salah satu bagian daripada pemerintahan Kesultanan Buton, sehingga kita menjadi Barata Karilupa. Saya kira begitu, Pak. Ya. Terima kasih Bapak Nyasari. Jadi itulah tadi saya pintas menjejaki alur kedatangan para bangsawan Buton ke Karilupa. Nantikan video-video selanjutnya di channel Tegalampa Ladolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.